Jadi hari ini kita membahas mengenai pengangguran ya. Nah, dan ini sebenarnya secara implisit sudah kita jelaskan juga dalam pertemuan sebelumnya sebenarnya ya. Oke. Jadi nanti terutama di dalam pembahasan ini memang banyak beberapa model uh, makro lanjut ya dalam pengertian bagaimana menggunakan pendekatan matematiknya juga bisa ada di situ banyak di David Romer, di bukunya Romer ya. Jadi poinnya di sini kita lebih banyak membahas di dalam uh, model pengangguran ini, yaitu dikaitkan dengan teori upah efisiensi. Ya. Jadi sebagaimana pernah kita sampaikan ya, ide dari teori upah efisiensi ini adalah bahwa kenaikan upah gitu ya dapat mengarah ke kenaikan produktivitas tenaga kerja ya, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Ya, karena di sini pekerja ini merasa lebih termotivasi ya untuk bekerja dengan bayaran yang lebih tinggi gitu ya. Oleh karenanya jika perusahaan menaikkan upah gitu ya, maka dia mungkin akan terkompensasi juga gitu ya dengan tenaga kerjanya akan lebih produktif ya, kemudian juga tenaga kerjanya juga atau karyawannya tidak mungkin pindah ke tempat lain gitu ya. Jadi tetap retensinya tinggi untuk bekerja fokus di perusahaannya gitu ya. Nah, ekonom biasanya menyebut teori ini ya, yaitu menghubungkan produktivitas atau efisiensi pekerja dengan upah yang mereka dibayar gitu ya, upah yang mereka terima di situ. Kemudian teori ini juga ya menjelaskan bahwa upah ini nanti tergantung dari sifat dari pekerjaannya gitu ya. Misalkan saja pekerja atau perusahaan yang melihat moral dan komitmen pekerja di sini sangat penting ya bagi kualitas pekerjaan mereka, mereka akan membayar lebih mahal untuk sektor-sektor seperti ini ya, misalkan dalam tenaga kesehatan ya, mungkin tenaga masalah di badan atom nasional misalkan kaitannya dengan di pabrik nuklir lah misalkan ya. Kemudian nanti juga tapi kalau misalkan saja sifat dari pekerjaannya itu rutin ya, contoh misalkan pramusaji, mungkin karyawan employer pun ya, perusahaan pun mungkin membayarnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, begitu juga nanti dalam menentukan upah di situ tergantung dari kondisi pasar kerja ya. Jadi biasanya tergantung daripada tingkat penganggurannya ya. Kalau tingkat penganggurannya tinggi ya, maka pekerja itu tidak mempunyai daya tawar yang tinggi dalam menetapkan atau dalam menyusun suatu kontrak tentang upah, sehingga upahnya akan turun. Tapi kalau tingkat pengangguran yang rendah gitu ya, maka upahnya gitu ya, dalam wage setting di situ akan bisa tinggi di situ ya. Oke. Jadi poinnya ya dalam model upah efisiensi atau efisiensi wage theory ini ya, asumsi utamanya di sini ya, bahwa terdapat manfaat dan biaya ya bagi perusahaan dalam membayar upah yang lebih tinggi. Jadi tentu saja ketika membayar upah lebih tinggi, ada manfaat ya tadi, produktivitasnya lebih tinggi ya. Tapi juga ini biaya kan, harus mengeluarkan biaya. Jadi ada beberapa pertimbangan mengapa hal ini dapat terjadi ya, perusahaan ini membayar buruhnya ya dengan upah yang lebih tinggi. Pertama, upah yang tinggi akan meningkatkan konsumsi pangan para pekerja ya, sehingga akan mereka lebih sehat ya, lebih produktif ya, dan seterusnya. Kemudian kedua, dengan upah yang tinggi itu akan meningkatkan kinerja pekerja dalam situasi perusahaan yang nggak mungkin ya, tidak mempunyai kemampuan yang sempurna dalam memonitor secara sempurna ke pekerjanya ya, sehingga dengan memberi upah yang lebih tinggi, yang mudah-mudahan bisa termotivasi yang meskipun tidak dilihat itu akan bisa bekerja lebih baik ya. Oke. Kemudian juga itu meningkatkan loyalitas ya. Saya kira ini sama saja ya poinnya di sini ya. Jadi poinnya adalah pertama dia lebih sehat, kedua lebih loyal ya, dan seterusnya. Nah, di dalam bukunya Romer gitu ya, bagaimana menurunkan ya, artinya menentukan upah ya, agar upah ini benar-benar efisien ya, yang mendorong perusahaan buruh ini
bekerja lebih produktif gitu ya. Oke, misalkan saja di sini asumsinya di dalam teori upah efisiensi, perusahaan berusaha memaksimumkan profit realnya yaitu dengan fungsi sebagai berikut ya. Jadi kalau ini profit ya, ini real ya. Jadi kalau nominalnya ini profit ini adalah apa? Output dikali dengan apa? Harga kan. Output dikali dengan harga price misalkan. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga tenaga kerja dikali banyaknya tenaga kerja dikali upah nominal ya. Kalau dibagi P semua ini adalah nilai realnya gitu ya. Jadi ini adalah profit real ya. Jadi setelah dibagi apa harga. Ini kan upah nominal dibagi dengan apa? Harganya ya. Ini tadinya ada harga dibagi dengan harga hilang gitu ya. Di Y ini adalah output perusahaan, W ini adalah W kecil ya. W kecil ini adalah upah real ya, real wage ya yang dibayar perusahaan, dan L ini adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Di sini output tergantung dari tenaga kerja dan effortnya. Ya. Jadi kalau di sini untuk penyederhanaan, input lainnya diabaikan, misalkan saja kita lihat output perusahaan tergantung dari effective labor, ya, yaitu E dikali L. Ya. E dikali L. Jadi ini ada effective labor ya, seringkali menggunakan simbol E ini maksudnya dikaitkan dengan tenaga kerja yang efektif gitu ya. Bagaimana efektivitas dari tenaga kerja gitu ya. Seperti ini modelnya. Nah, di mana ini adalah usaha atau effort dari pekerja. Nah, ini turunan pertama gitu ya terhadap di sini sebentar ini. Oh, ini tenaga kerja ya. Jadi kalau misalkan saja kita turunkan ya fungsi ini terhadap tenaga kerja ini ya, maka ini lebih besar dari nol, positif. Artinya apa? Kalau tenaga kerjanya ditambah, maka outputnya akan apa? Meningkat. Gitu ya. Kemudian ini turunan keduanya ya, second order condition, yaitu kurang dari nol. Apa ini artinya? Kalau L ini dinaikkan gitu ya, ini jadi kan ini cekung ke bawah kan, ya cekung ke bawah ini maksudnya kalau L naik, Y juga akan naik. Tapi semakin besar tenaga kerja ini, kenaikan outputnya semakin apa? Semakin kecil ya. Saya kira ini sudah kita bahas juga di dalam apa model pertumbuhan ekonomi ya di situ ya. Jadi ini ada cekung ke bawah gitu. Jadi kenaikannya semakin berkurang ya. Oke. Nah, upah di sini ini satu-satunya menentukan daripada effort tadi gitu ya. Jadi effort ini tergantung daripada upah ya. Jadi upah ini yang menentukan bagaimana usaha dari pekerja atau produktivitas ya yang tadi di awal kita sampaikan ya. Jadi di sini tergantung daripada upah. Kalau upahnya makin tinggi ya, maka effortnya juga makin tinggi. Produktivitas buruh pun lebih tinggi ya. Nah, turunannya di sini first order condition gitu kalau kita turunkan ini terhadap W kecil di sini ini positif gitu ya. Artinya kalau upah ini naik maka effortnya naik gitu ya, dimaksud apa simbol ini ya. Jadi di sini effort di sini tergantung positif pada upah yang dibayar perusahaan ya. Jadi di sini terdapat katakanlah asumsinya L ya. L bar ini adalah pekerja-pekerja yang homogen lah di dalam model ini, masing-masing mensuplai satu unit tenaga kerja yang apa inelastis ya. Jadi tidak apa merubah itu seandainya upah tenaga kerja pun dirubah dinaikkan gitu ya. Nah, bagaimana menganalisisnya gitu ya? Tentu saja seperti biasa di sini selalu dianggap rasional ya di dalam teori mikro pun makro gitu. Masalah yang dihadapi perusahaan ini adalah memaksimumkan tadi ya. Memaksimumkan profit kan tadi ya. Yaitu apa? Fungsi daripada apa? Ini tenaga kerja ya dikali kali ini kan upahnya. Ya upahnya ya. Kemudian ini adalah apa? Y-nya tadi kan E kali L ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, Y-nya ini adalah E kali L. Ini Y dikurangi WL kan. Y sama dengan E kali L. Tapi E ini fungsi dari apa? Upah gitu ya. Jadi di sini E ini fungsi daripada upah E kali L dikurangi apa? Ya sama ya, sama dengan yang 10 1 ini sebenarnya ya. Tapi ini sudah lebih kompleks ya. Karena Y-nya ini fungsi daripada tenaga kerja dikali dengan apa? Effortnya di sini ya. Nah, kemudian kalau kita selesaikan ini ya, karena ini tanpa kendala, langsung saja menggunakan first order condition ya. Turunan pertama terhadap L, ini sama dengan yang atasnya ini ya. Kalau diturunkan terhadap L ini kan, ini sama dengan apa? Turunannya ini
F aksen ya, kemudian diturunkan yang di dalamnya itu. Kalau diturunkan ada tinggal apa? EW. Kemudian ini kalau diturunkan terhadap L sama dengan apa? W. Gitu. Kemudian kalau ini yang kedua diturunkan terhadap apa? W. Ya, kalau diturunkan terhadap W, maka di sini adalah apa? Sama dengan turunan pertamanya ya. Kemudian ini adalah turunan daripada E di sini ya, karena diturunkan terhadap W. W sendiri mempengaruhi daripada effortnya. Ya. Kemudian ini kalau diturunkan terhadap W sama dengan L gitu ya. Jadi ini dua fungsi setelah fungsi maksimisasinya ini diturunkan terhadap L dan apa? W kecil gitu ya. Kemudian dari persamaan 10/5 diperoleh ya kalau kita sederhanakan akan sama dengan seperti ini. Ya. Jadi kondisi perusahaan mempekerjakan pekerjaan ketika apa? Produk marginal sama dengan upah ya. Jadi kalau effort ini dikalikan ini merupakan produk marginal sama dengan apa? Upah ya. Nah, kalau kita substitusikan 10/7 ke 10/6 ya, jadi kalau ini kita masukkan jadi yang ini kan sama dengan ini. Nah, ini akan menghasilkan persamaan ini 10/8 ini ya. Ya kalau di buku yang apa edisi yang terbarunya Romer ini ada di bab 10 ya. Kalau edisi lama bab 9 ya. Nah, ini sama dengan ini. Apa artinya? Jadi untuk mengoptimalkan ya, untuk mengoptimalkan gitu ya, bahwa supaya pekerja ini bekerja efisien gitu ya. Kalau kita naikkan upahnya, maka elastisitas usaha tadi, elasticity of effort ya, with respect to the wage is 1. Gitu. Jadi ini istilahnya elastisitas produktivitas lah, elastisitas dari produktivitas jika katakanlah ya. Terjadi perubahan harga ya. Jadi kalau konsep elastisitas ini sederhananya gini. Kalau upah ini naik 1% gitu ya, maka produktivitasnya pun akan naik apa? 1%. Makanya elastisitasnya sama dengan apa? 1. Ya. Jadi di sini perusahaan akan meng-hire ya, merekrutmen efektif labor di sini itu semurah mungkin ya ketika dalam kondisi apa? Elastisitasnya sama dengan 1. Nah, inilah yang disebut upah yang efisien, efficiency wage gitu ya. Makanya namanya efficiency wage theory. Nah, inilah penurunan matematik ya terhadap upah atau teori upah efisien ini. Ya. Jadi di sini poinnya ya agar optimal ya maka di dalam kondisi elastisitasnya sama dengan 1 ya. Jadi sekali lagi maksudnya adalah kalau upah ini kita naikkan 1% ya, maka effortnya atau produktivitasnya akan naik 1%. Nah, kalau misalkan saja upah ini naik 1% ya, misalkan saja, ternyata produktivitasnya bisa naik lebih dari 1, berarti belum optimal gitu ya. Ya, belum optimal, coba naikkan lagi gitu, masih bisa dinaikkan nih produktivitas. Terus sampai sama dengan ini, sampai dengan apa? 1 gitu ya. Jadi elastisitasnya sama dengan 1. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan saja upah ini katakanlah kalau dinaikkan produktivitasnya ternyata lebih kecil, kalau ini 1% ya, kenaikan produktivitasnya atau effortnya ini kurang dari 1%, ya jangan dinaikkan upahnya, kita turunkan. Jadi upah ini kita naikkan, kita turunkan sampai apa? Elastisitasnya sama dengan 1 ya. Nah, mungkin barangkali di sini ya di bukunya Romer diilustrasikan dengan gambar berikut nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini ya, ini adalah ruang dimensi, ini adalah upah ya, sumbu horizontal, ini adalah effortnya ya, usaha atau produktivitas ya. Kemudian ini fungsinya nih, fungsi effort ini fungsi daripada apa? Upah gitu ya. Jadi gambar ini menunjukkan pilihan upah ya. Kalau upahnya di sini, effortnya di sini. Kalau upahnya dinaikkan, effortnya naik sedikit gitu ya. Tapi ketika di sini nih kenaikan effortnya makin lama makin apa? Makin tinggi gitu. Terus sampai dengan apa? Nah, ketika menyentuh ini jadi titik singgungnya. Jadi nah, di sini gambar ada beberapa garis dasline ini ada 4 garis ini adalah garis dari titik nol. Ini adalah rasio ya, rasio effortnya terhadap upahnya konstan ya. Makanya di sini apa? Garis ya, persamaan garis ini berarti slope-nya konstan. Jadi rasio yang lebih tinggi yaitu pada garis yang lebih tinggi curam. Jadi kalau rasionya paling tinggi yang ini lebih bagus lagi gitu ya. Tapi karena fungsi effortnya adalah seperti ini,
maka ya titik optimalnya di sini ya. Ketika garis singgung ya, kalau titik 0 ditarik ke sini. Oke. Jadi inilah titik optimalnya. Jadi perusahaan ini ya akan menetapkan upah di sini, W bintang ini. Ya. Jadi fungsi EW ini adalah garis singgung di mana elastisitas E-nya terhadap perubahan W sama dengan 1, yaitu di titik ini. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya, di antaranya misalkan bagaimana kalau fungsi daripada effortnya atau produktivitasnya ini linear, gitu. Ini konstan nih, ya peningkatannya konstan terus naik gitu ya. Ya tentu saja karena di sini konstan gitu ya, maka kita cari yang apa? Yang paling curam. Paling curam ini di sini gitu, sehingga upahnya ada di sini. Jadi pada panel B di sini perusahaan selalu memilih upah W yang lebih apa? Yang lebih rendah ya. Jadi di titik potongnya kan bisa di sini, bisa di sini. Kita pakai yang apa? Yang di sini gitu ya. Nah, berbeda dengan di sini gitu. Ya. Jangan memakai di sini. Ini kan meskipun ini titik potong ya. Ini apa? Elastisitasnya belum sama dengan 1 ya. Masih kenaikan produktivitasnya masih lebih besar daripada kenaikan apa upahnya. Terus sampai apa menyinggung gitu ya. Nah, itu penjelasan secara grafik yang dijelaskan di dalam apa bukunya Romer. Gitu ya. Kemudian oke. Nah, bagaimana implikasi daripada teori upah efisiensi? Jadi model ini menunjukkan bahwa upah efisiensi ini dapat meningkatkan pengangguran, gitu ya. Jadi dia tanpa seolah fokus terhadap pekerja di apa di perusahaannya, gitu ya. Makanya nanti juga ada model yang namanya insider dan outsider, bisa didekati juga dari situ, gitu ya. Kemudian juga upah real ini tidak responsif terhadap perubahan permintaan. Misalnya demand for labor misalkan naik ya, permintaan akan tenaga kerja dari perusahaan naik misalkan, membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Nah, karena upah efisien tadi ya, W bintang tadi hanya ditentukan oleh fungsi effort ya. Nah, tidak ada alasan perusahaan untuk merubah upahnya gitu. Upahnya tetap segitu karena di situ elastisitasnya sama dengan 1. Jadi model ini memberikan penjelasan alternatif mengapa perubahan permintaan tenaga kerja menyebabkan perubahan yang besar pada lapangan kerja, pada employment gitu ya. Dan perubahan yang relatif kecil pada upah real. Jadi upahnya tidak begitu berubah, tapi dalam perubahan employment-nya bisa cukup besar gitu ya. Jadi selain itu juga fakta bahwa upah real ya dan effort di sini tidak berubah di sini ya. Ini berimplikasi bahwa biaya ya 1 unit tenaga kerja efektif ini juga tidak berubah ya. Jadi sebagai hasilnya di dalam model penentuan harga, nanti perusahaan menentukan harganya gitu ya. Di sini maka untuk menaikkan harganya nggak punya insentif. Artinya insentif untuk penyesuaian harganya itu relatif kecil ya, karena perubahan upahnya tidak besar atau kecil gitu ya. Tapi ini juga di dalam Romer mengatakan berimplikasi bahwa dalam jangka panjang gitu ya, dalam jangka panjang jika pertumbuhan ekonomi ini menggeser atau merubah permintaan tenaga kerja, upah real tidak berubah ya, dan pengangguran akan cenderung turun gitu ya. Jadi memang beberapa pendapat yang agak kontroversial ya dalam hal ini adalah meningkatkan pengangguran ini dalam jangka pendek ya. Yang ini dijelaskan dalam jangka panjang gitu ya. Ya, kenapa? Karena tentu saja dengan produktivitas naik itu akan menggeser atau akan menaikkan permintaan tenaga kerja. Nah, itulah nanti tingkat penganggurannya cenderung menurun. Oke. Nah, kemudian ada versi yang lebih umum gitu ya. Kalau tadi hanya effort itu ditentukan daripada upahnya gitu ya. Sekarang lebih kompleks lagi ya para ekonomi misalkan saja. Jadi upah di sini bukan satu-satunya determinan effort tadi ya. Ya, ada faktor lain misalkan saja effort di sini dipengaruhi juga oleh upah perusahaan lain ya, alternatif nih ya. Upah daripada perusahaan lain ya. Tentu saja pengaruhnya apa? Kalau misalkan saja perusahaan lain upahnya lebih tinggi gitu ya, maka effortnya akan akan menurun kan? Oh, perusahaan lain aja tinggi, masa kita nggak dinaikkan misalnya. Jadi ini pengaruhnya negatif gitu ya. Nah begitu juga kalau ternyata perusahaan lain memberikan upah yang lebih rendah,
wah berarti di sini perusahaan dia tuh memberi upahnya lebih tinggi sehingga akan apa? Naik gitu effortnya gitu ya. Oke. Kemudian juga tadi di awal dijelaskan bahwa penentuan upah pun nanti tergantung daripada apa kondisi labor market ya, yaitu diantaranya misalkan saja kondisi tingkat penganggurannya ya. Jadi kalau tingkat pengangguran tinggi nih gitu ya, nah biasanya pekerja itu akan apa berusaha bekerja lebih baik karena khawatir dia apa PHK gitu ya. Jadi berusaha di sini pengaruhnya apa positif. Ini positif, ini negatif, ini positif ya. Jadi sesuai penjelasannya. Jadi turunan pertama terhadap ya variabel yang pertama ini W ini adalah positif. Jadi upah perusahaan makin tinggi, effort makin tinggi. Yang kedua, ini turunan pertama dari upah perusahaan lain ini negatif ya. Ya. Jadi seperti kayak substitusi gitu ya. Jadi kalau upah perusahaan lain naik ya maka effort kita akan berkurang gitu. Kalau upah di perusahaannya tidak dinaikkan. Gitu ya. Nah begitu juga kalau pengangguran ya. Jadi kalau kita turunkan terhadap upah ketiga nih, E3 ini maksudnya diturunkan terhadap apa upah ketiga gitu ya. Jadi ini fungsi daripada ini fungsi ya. Fungsi daripada variabel ketiga yaitu unemployment ya. Ini positif nih ya. Jadi kalau di sini maksudnya turunannya positif, artinya kalau unemployment tinggi maka effortnya akan apa tinggi ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya. Jadi, nah bagaimana kita selesaikan model ini? Nah ini sama modelnya ya. Jadi kalau kita selesaikan ya dengan fungsi tersebut ya ini menghasilkan dua persamaan berikut sama seperti yang tadi ini. Ya. Ya, ini sama dengan yang tadi. Nah, yang ini, ya, ini elastisitasnya sama dengan 1 ya. Begitu juga ini yang lebih umum, model yang lebih umum ya. Elastisitas juga sama dengan apa? Sama dengan 1. Gitu ya. Sehingga di sini keseimbangan mensyaratkan nanti bahwa upahnya nanti upah perusahaan itu harus sama gitu ya dengan upah daripada perusahaan-perusahaan yang pesaingnya. Ya. Jika tidak, ya setiap perusahaan ingin membayar upah yang berbeda ya. Jadi selalu membayar upah yang lebih tinggi ya agar tidak pindah ke pekerjaan lain. Ya, pokoknya sampai sama dengan. Kalau tidak sama ya akan terjadi adjustment di situ. Okay. Nah, kemudian misalnya katakanlah ya upah real ya, upah real dan labor di sini banyak tenaga kerja ini ya merupakan nilai dari upah dan tenaga kerja yang memenuhi persamaan yang tadi ya, persamaan 10-10 ini ya. Ya, yang memenuhi persamaan ini, jadi ya terhadap upah efisien. Kemudian tentu saja dengan keseimbangan ya upah perusahaan itu sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya juga. Nah, jadi sebagaimana sebelumnya, jika N kali L tadi ya banyaknya perusahaan ini katakanlah N ya dikalikan dengan tenaga di masing-masing perusahaan ini L bintang lebih kecil daripada angkatan kerja ya maka keseimbangan upah adalah upah efisien tadi ya dan juga terdapat pengangguran sebesar ini angkatan kerja dikurangi orang yang bekerjanya. Ya. Nah, tapi jika ya tenaga kerja yang digunakan di masing-masing perusahaan dengan dikalikan dengan banyaknya perusahaan lebih besar daripada angkatan kerja gitu ya, maka upah ini akan meningkat dan akan terjadi keseimbangan pasar tenaga kerja. Jadi clear ya. Jadi sesuai permintaan daripada perusahaan gitu ya seperti itu. Nah itulah penjelasan dari efisiensi wage theory, ya, efisiensi wage theory. Nah banyak sebenarnya model-model tentang pengangguran nih. Ada yang namanya model upah efisiensi dari Shapiro dan Stiglitz gitu ya. Nah dia juga menjelaskan ya di awal kan pernah dijelaskan tadi bahwa perusahaan ini kan punya kemampuan terbatas dalam monitoring effort dari tenaga kerja gitu ya. Di situ juga ada beberapa asumsi, ya, ada 4 asumsi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi poinnya gitu ya semuanya ini adalah bahwa upah ya bisa menentukan produktivitas buruh atau pekerja ya dalam bekerjanya gitu. Itulah makanya ide daripada upah minimum regional sekarang di situ adalah tujuannya supaya produktivitas daripada buruh atau pekerja itu naik ya.
Jadi banyak ya model tentang pengangguran ini ya, ada yang namanya model kontrak gitu. Banyak juga beberapa ekonom menjelaskan model dari berbagai macam kontrak ya. Ada juga model insider dan outsider ya. Jadi tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan gitu dengan angkatan kerja yang belum bekerja itu juga punya perbedaan tersendiri. Orang juga mengembangkan model itu ya. Kemudian model dengan apa? Search and matching gitu ya. Ada orang mencari pekerjaan, ya ada yang cocok, ada yang tidak dengan pekerjaannya gitu ya. Banyak sekali gitu ya, apa namanya, penurunan model ini gitu ya. Nah, kalau misalkan saja kita kembali ke apa, ke teori upah efisiensi ya, di mana pernah kita singgung ya minggu lalu gitu ya. Jadi misalkan saja begini ya, kita yang sederhana aja. Ini Blanchard, karena Blanchard, kenapa saya memakai Blanchard? Karena Blanchard ini relatif baru gitu ya, dibandingkan model-model yang dibahas di dalam apa, di dalam bukunya Romer itu ya. Karena ada yang tahun 80-an, 90-an gitu ya. Kalau Blanchard relatif lebih baru. Jadi gini, misalkan saja di dalam penentuan upah gitu ya. Jadi upah ini tergantung daripada expected price ya. Jadi kalau misalkan saja akan terjadi inflasi tinggi, maka tentu saja buruh ingin apa, pekerja ingin apa, upahnya naik gitu ya. Jadi di sini model istilahnya di sini model collective bargaining ya dari serikat kerja dengan perusahaan gitu ya. Nah, begitu juga tadi sudah dijelaskan kalau misalkan tingkat pengangguran tinggi ya, maka upah akan apa? Akan rendah ya, karena bargaining power-nya akan turun ya. Begitu juga kalau pengangguran ini sangat rendah ya, jarang orang nganggur ya, maka bargaining power-nya dalam menentukan upah pun akan tinggi gitu ya. Maka ini pengaruhnya negatif di sini ya. Nah, begitu juga jet. Jet ini dianggap pokoknya sebagai catch all variable ya, variabel yang lainnya lah, semua variabel yang merupakan variabel yang bisa mempengaruhi upah ini positif gitu ya. Contoh misalkan ada yang namanya unemployment insurance ya, asuransi pengangguran atau kadang-kadang juga disebut unemployment benefit gitu ya, atau apa namanya manfaat ketika orang menganggur ya. Jadi di negara-negara maju ini biasanya kalau mereka sebagai pekerja kemudian dia tiba-tiba nganggur, ada yang namanya asuransi pengangguran ya. Jadi pembayaran bagi pekerja yang kehilangan apa pekerjaannya gitu ya. Entah karena perusahaan ini bangkrut ya, entah juga karena apa ada situasi misalkan saja seperti pandemi sekarang gitu ya. Kemudian di dalam menentukan harga, kalau tadi adalah wage setting-nya, ya misalkan saja contoh fungsi produksi ini ya, contoh fungsi produknya sederhana gitu ya, jadi menghubungkan antara input yang digunakan dalam produksi dan kuantitas output yang diproduksi. Misalnya kita asumsikan perusahaan ini memproduksi barang yang hanya menggunakan tenaga kerja misalkan ya. Sama yang tadi dengan efektif labor yang tadi di awal tadi ya. Nah, jadi Y sama dengan AN. A ini adalah produktivitas ya. Ini banyaknya tenaga kerja misalkan ini AN. Kemudian ini output, ini employment, ini labor productivity ya. Kemudian katakanlah dibuat sederhana ya, sama dengan satu ya. Bisa saja Anda mengatakan, kenapa tidak lebih besar dari satu? Kenapa nggak kurang satu? Nah, Blanchard ini melihat yang di tengah-tengahnya gitu ya. Karena memang ada satu tenaga kerja bisa menghasilkan output yang lebih banyak ya. Tapi ada juga satu output ya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja yang banyak gitu. Sehingga mungkin secara rata-rata untuk penyederhanaan namanya juga model ya. Model ini kan abstraksi atau penyederhanaan dari realitas ya. Jadi dianggap satu tenaga kerja sama dengan satu output. Ini untuk penyederhanaan saja. Oke. Nah, kalau misalkan saja harga ini ditentukan dari apa? Biayanya kan karena ini satu tenaga kerja gitu ya, satu tenaga kerja satu output gitu ya, maka harganya ini adalah ini biayanya ya, upah ini ya, kemudian berapa keuntungan yang ingin dia peroleh. Nah, keuntungannya disebut sebagai markup ya, sebagai markup. Oke. Oke. Nah ini sebentar ini, jadi tadi juga filenya agak ini ya, bentar, saya stop dulu, file yang satunya.
Jadi di sini kalau kita lihat model tadi kan ada dua ya, apa namanya, modelnya dalam wage setting dan price setting gitu ya. Jadi dalam wage setting kan gini fungsinya ya, bahwa tergantung daripada expected price ya, tergantung daripada apa fungsi daripada unemployment dan catch all variable ya. Kemudian ini kalau kita dibuat nilai real, katakanlah W dibagi P akan sama dengan ini gitu ya. Jadi kalau kita buat modelnya ya, model di grafik nih, ini adalah unemployment, ini adalah real wage ya, karena baik perusahaan maupun pekerja ini biasanya care-nya terhadap realnya ya, real wage-nya gitu. Jadi real wage ini fungsi ini. Ya karena di sini adalah negatif, maka modelnya seperti ini nih. Wage setting ya, WS ini wage setting dalam penetapan upah ini menurun ya, downward menurun ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana dengan menentukan harga? Ya, menentukan harga juga sama gitu ya. Kalau kita perusahaan ini yang menentukan harga kan perusahaan ya. Perusahaan juga sama melihat daripada apa? Lihat upah itu adalah real wage-nya gitu ya. Jadi kalau ini real wage ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus apa? Markup di sini ya. Sehingga kalau kita gambarkan ya penetapan harga ini dalam apa ruang berdimensi unemployment dan upah real ini sama dengan apa horizontal ini. Ini price setting, ini wage setting. Di mana ini apa namanya keseimbangannya? Ya keseimbangannya di sini, gitu ya. Titik di sini. Di mana? Yaitu 1 dibagi dengan 1 plus markup sama dengan apa? Fungsi daripada unemployment dan apa zeta di catch all. Inilah keseimbangannya gitu ya. Oke. Nah contoh misalkan saja ya, ini keseimbangan awal. Bagaimana dengan kenaikan unemployment benefit tadi, unemployment insurance ya, jaminan atau asuransi pengangguran tadi gitu ya. Nah tadi dikatakan kalau misalkan saja dinaikkan catch all variable atau asuransi pengangguran itu jangan pengangguran, ini akan menaikkan apa upah ya. Upah ini akan menaikkan apa harga gitu ya. Atau misalkan kalau di dalam wage setting ya, kenaikan daripada Z ini akan menggeser ke kanan. Kalau menggeser ke kanan berarti tingkat penganggurannya akan apa? Akan naik di sini ya. Ya, ini tingkat penganggurannya akan naik. Kalau yang lainnya tidak berubah ya. Jadi ini akan menaikkan tingkat pengangguran alaminya ya. Kadang-kadang juga disebut tingkat pengangguran struktural ya. Natural rate of unemployment ini ya bisa disebut seperti itu gitu ya. Oke. Oh ini enggak dibesarkan ya, sorry harus dibesarkan ini ya. Jadi di sini adalah price setting-nya ya. Kemudian ini adalah tingkat apa keseimbangannya ya. Keseimbangannya seandainya unemployment benefit ini naik gitu ya, maka ini akan menggeser apa ke kanan di sini, menggeser ke kanan ya, sehingga penganggurannya akan apa meningkat. Gitu ya. Nah itu ya model dari Blanchard menjelaskan apa kolektif bargaining antara perusahaan dengan apa serikat kerja gitu ya. Kemudian juga di sini bagaimana menaikkan markup, misalkan perusahaan ingin keuntungannya lebih tinggi ya sehingga harganya naik gitu ya. Nah, bagaimana di sini? Kalau mu ini dinaikkan gitu, markup-nya naikkan ya tentu saja ini akan menggeser kemana ya? Akan menggeser kemana kalau misalkan markup-nya dinaikkan, mu ini dinaikkan ya. Kalau ini naik berarti nilainya apa? Akan ke bawah kan? Ke bawah di sini. Sehingga akan menghasilkan apa? Pengangguran di sini. Ya, kalau logikanya yang sederhana ya, kalau misalkan saja ketika harga naik maka di sini ya expected price-nya akan naik, sehingga upah akan naik terus ya seperti terjadi spiral kenaikan harga gitu. Dan di sini karena dia meminta upah yang lebih tinggi ya, maka pengangguran pun akan apa? Akan lebih tinggi gitu ya. Jadi banyak model-model yang menjelaskan ini. Misalkan contoh model yang klasik kan begini biasanya ya. Ini adalah supply dari tenaga kerja, ya, dari angkatan kerja nih. Ya, kemudian ini adalah demand for labor ya dari perusahaan. Ini kan yang klasik kan, supply dan demand misalkan ya. Nah, kemudian ini adalah upah realnya, ya, W dibagi P. Ya. Nah, kalau kita gambarkan atau kaitkan dengan penjelasan tadi ya, jadi banyak model-model ya. Misalkan saja
kenaikan unemployment benefit ini sama saja apa kalau kenaikan unemployment benefit ini? Nah, ini sama saja apa? Dia dikasih upah lebih banyak kan? Ya naik di sini ke kanan. Ya. Pekerja akan menawar upah lebih tinggi kan tadi ya. Dengan ini akan penentuan upahnya akan lebih tinggi sehingga SL-nya supply of labor-nya akan ke atas. Ya. Dan ini akan menaikkan apa? Pengangguran. Sama kan dengan penjelasan tadi. Ya. Kalau yang tadi kan penjelasannya gini, ketika unemployment benefit ini naik, maka pengangguran akan naik. Ya. Nah, begitu juga dengan model klasik sama juga gitu. Ya. Jadi pendekatan dari pasar faktor produksi yaitu tenaga kerja ini banyak ya penjelasannya dan semua mengarah yang sama gitu ya. Nanti kemarin kan pernah cerita bahwa nanti agregat supply-nya positif gitu ya. Nah, ini untuk yang klasik ya. Ini untuk yang klasik ya. Contoh yang lain misalkan saja yang tentang markup nih. Kalau ada terjadi kenaikan markup gitu ya, akan menaikkan harga sehingga upah realnya apa yang diterima akan apa turun. Jadi kalau menaikkan harga ya kalau menaikkan harga maka di sini sebenarnya marginal productivity of labor-nya gitu ya atau permintaannya ini sebenarnya akan apa? DA-nya akan ke bawah ya di sini ya. Kalau markup-nya dinaikkan lihat nih, kalau markup-nya dinaikkan gitu ya maka WLW per P-nya rendah di sini. Sehingga akan terjadi apa? Nah, pengangguran naik ya. Jadi kalau demand for labor dari perusahaan ini turun ya maka akan terjadi apa? Pengangguran gitu ya. Jadi di sini yang tadinya segini jadi lebih sedikit yang di hire gitu ya. Nah, begitu juga ya tentang dampak upah minimum sekarang nih ya. Upah minimum regional misalkan ya. Jadi di sini diceritakan bahwa kondisi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja di Indonesia merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi pengambil keputusan oleh pihak perusahaan, angkatan kerja maupun pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Pemda yang menetapkan beberapa kebijakan yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari eksploitasi pengusaha. Salah satu kebijakan yang sering kontroversial ya, adalah penetapan tingkat upah minimum regional ya yang ditetapkan dalam Perda ya. Misalkan saja dari kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, kalau misalkan saja Anda ditanya bagaimana atau jelaskan tentang teori upah efisiensi itu, efficiency wage theory, dan kaitkan dengan kebijakan UMR ini. Jadi kalau misalkan ini adalah tingkat keseimbangannya di sini, kemudian UMR ini naik ke atas gitu, apakah memang terjadi pengangguran gitu? Dan ini bisa dijelaskan, apakah memang terjadi pengangguran kalau misalkan saja upah minimum regionalnya dinaikkan. Gitu ya. Nah itu tadi sudah dijelaskan. Gitu. Sebenarnya ini tidak akan terjadi pengangguran. Kenapa? Karena dengan upah minimum regional dinaikkan, produktivitas tenaga kerja lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, nanti dia bisa bergeser ke sini. Gitu. Jadi poinnya nanti di sini. Ada nggak sih sebentar? Oh enggak, habisnya. Jadi nanti begini, dengan upah minimum regional katakanlah ini naik ya. Jadi soalnya ada pengangguran kan, supply-nya di sini, orang angkatan kerja yang mau bekerja di sini lebih banyak karena upah minimum regional naik ini 12 nih ya. UMR ini sama dengan 12, sedangkan demand-nya di sini. Berarti ada excess supply of atau surplus tenaga kerja, pengangguran. Apakah memang terjadi pengangguran? Sebenarnya nanti tergantung bagaimana upah tadi ya. Kesensitifan upah dalam meningkatkan produktivitas yang tadi dijelaskan itu ya. Misalkan begini ya. Sebentar, enggak agak terhalang. Misalkan begini. Saya gambarkan ini. Oh enggak keluar ya dia. Oke. Jadi begini. Jadi kalau misalkan saja katakanlah dengan kenaikan upah minimum regional kan produktivitas meningkat. Kalau produktivitas meningkatnya begini gitu ya. Kata gini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terjadi kenaikan pengangguran gitu. Jadi tergantung ya bagaimana kenaikan upah itu mendorong memotivasi pekerja lebih produktif enggak gitu. Nah, begitu juga kenaikan produktivitasnya bagaimana gitu. Apakah lebih besar apa lebih kecil gitu ya. Tadi dijelaskan kan optimalnya adalah ketika elastisitasnya ya sama dengan 1 gitu ya. Jadi kenaikan 1% dalam upah
akan menaikkan juga kenaikan 1% dalam apa produktivitasnya. Nah, begitu ya apa namanya terkait dengan masalah apa pengangguran ini. Jadi banyak model-model cerita tentang apa pengangguran gitu ya. Ada model klasik seperti ini, ada model collective bargaining ya, ada juga model upah apa efisiensi. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi pengangguran ini ya. Jadi lebih banyak kita cerita tentang apa efisiensi wage theory. Ya. Oke, baik silahkan kalau ada pertanyaan. Gimana? Jadi banyak ya pendekatan model ini ya. Kalau di Romer banyak matematiknya. Yang penting Anda paham maksudnya gitu ya. Jadi atau sekarang gini pertanyaannya nih. Bagaimana di dalam praktek ya? Seandainya Anda sebagai perusahaan misalkan, pemilik perusahaan. Gitu. Bagaimana menetapkan upah ini biasanya? Ya. Bagaimana? Apakah dalam konteks ini ya upah kalau gitu naikin aja yang banyak nanti dulu. Bagaimana menentukan bahwa upah ini akan meningkatkan produktivitas gitu. Ya, sama gitu ya dalam upah minimum regional itu dinaikkan kan maksudnya supaya produktivitas pekerja meningkat gitu. Tapi sekarang faktanya gimana? Apakah produktivitas tenaga kerja meningkat gitu ya? Dengan meningkatnya UMR gitu kan? Ya. Kan kadang-kadang tiap tahun itu kan banyak demo ya. Nah, sekarang ini sudah apa? Sudah dibuat yang namanya Undang-Undang Ciptaker ya. Ini masih rancang undang-undang ya. Sekarang sudah menjadi Undang-Undang Ciptaker nih. Bagaimana menurut Anda tentang undang-undang ini gitu ya? Konon kalau kita lihat dengar dari cerita pemerintah sih katanya untuk mendorong investasi ya dari berbagai perusahaan ya sehingga nanti berimplikasi akan meningkatkan atau menciptakan tenaga kerja gitu ya. Maka dibuat undang-undang yang relatif lebih ringkas dari sekian undang-undang dijadiin satu ya, maka namanya Omnibus Law itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau Anda perhatikan ya ini sebenarnya mengurangi peran daripada serikat kerja. Karena umumnya serikat kerja ini gitu ya apa ya di mana-mana biasanya lebih sejahtera daripada pekerjanya gitu, daripada buruhnya ya, serikat buruh ya. Nah disitulah supaya tidak terjadi katakanlah kan kadang-kadang ada yang provokasi ya bahkan konon katanya dari satu sisi kemarin banyaknya apa demo itu sebenarnya adalah dari apa ketidakpuasan daripada partai buruh atau istilahnya serikat pekerja itu ya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ada juga Serikat Buruh Indonesia, SBI, dan seterusnya. Nah itulah gitu ya. Nah itu tinggal ini aja ya keyakinan kita ya terhadap undang-undang yang agak kontroversial ini. Memang ini relatif apa? Relatif kontroversial dan ini belum selesai sebenarnya ya. Karena undang-undang Ciptaker ini juga membutuhkan apa? Perubahan di apa? Di peraturan pemerintah. Ya. Jadi kalau misalkan saja undang-undangnya dirubah, kemungkinan peraturan pemerintah pun harus menyesuaikan. Ya, kemudian keputusan apa? Menteri, ya menteri terkait juga. Ya. Itu juga termasuk juga surat edaran dirjen. Ya. Termasuk juga di daerah ya, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur gitu ya, terkait dengan Omnibus Law ini ya, itu juga harus berubah gitu. Jadi masih banyak pekerjaan gitu. Sehingga ada beberapa kepala daerah yang nggak setuju kan, nggak setuju nih dengan adanya undang, karena memang akan jadi pekerjaan mereka nih, membuat peraturan itu costly juga gitu, ya, nggak mudah membuat peraturan turunannya ya. Jadi di sini di dalam Undang-Undang Ciptaker ini sekitar dalam waktu 3 bulan gitu ya, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan di gubernur ya, pergub, perwali, kemudian perbub juga, termasuk juga perdanya ya yang dari apa DPRD begitu ya. Nah begitu ya terkait dengan masalah pengangguran ini. Ya. Jadi poinnya memang ya itulah antara beberapa partai itu kadang-kadang apa namanya punya berbagai kepentingan juga.
Oke, silakan Boleh kalau ada bertanya, Prof? pertanyaan. Ya, Boleh bertanya, Prof? Iya. Terkait dengan penetapan UMR, Prof. Karena hampir setiap tahun kita menetapkan UMR dan selalu meningkat nilainya. Dan itu kan harapan kita kan secara teori adalah itu memacu terhadap produktivitas tenaga kerja. Tapi pada kenyataannya banyak justru tenaga kerja yang secara produktivitas sama saja antara dia tidak naik upah dengan dia naik upah. Justru perusahaan akan istilahnya mengkompensasi kenaikan upah itu terhadap peningkatan harga produk yang dihasilkan gitu, sehingga yang terjadi adalah kita mengalami inflasi yang cukup tinggi. Nah, di satu sisi juga di pengangguran, para pengangguran itu kebanyakan tidak menginginkan kan upah yang cukup tinggi, Prof. Yang penting mereka istilahnya, yang penting saya bekerja dulu di awal para pencari kerja itu. Nah, sehingga ini juga menyulitkan para pencari kerja untuk masuk ke dunia kerja karena upah yang ditetapkan terlalu tinggi, sedangkan mereka menginginkan yang penting saya kerja. Berapa upahnya yang didapat, terutama pekerja yang belum pernah memiliki pengalaman, mereka inginnya kan di upah rendah pun tidak masalah, di bawah UMR sedikit pun tidak masalah. Nah, apa yang harus dilakukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi yang pertama tadi itu, Prof, terjadinya inflasi karena akibat UMR tadi, terus yang kedua adalah bagaimana menggait para pekerja yang mungkin pekerja yang sedikit pengalaman lah gitu, yang tidak mempunyai pengalaman. Terima kasih, Prof. oke. Ini Rijal kerja di mana, Rijal? Di IPB, Prof. Oh, di IPB. Oh, Rijal IPB nih. Iya, Prof. Saya kira orang-orang dari Kementerian Tenaga Kerja gitu. Tidak, Prof. Jadi gini Maaf, ya, Prof. itulah gitu ya. Makanya di sini kan pada dasarnya gitu, pemerintah ini kenapa emang nggak mudah ya Omnibus Law ini. Jadi begitu banyak peraturan atau undang-undang yang dijadikan satu. Tujuannya ya seperti yang disampaikan ya beberapa kali oleh pemerintah itu bahwa supaya investor ini ya mau kita kalau menginvestasikan di Indonesia ini ya sehingga bisa menciptakan pekerjaan gitu ya dan akhirnya bisa mengurangi pengangguran ya. Tadi seperti Saudara Rijal bilang katanya sebenarnya bagi pengangguran itu tidak setinggi UMR pun nggak apa-apa, yang penting saya kerja gitu. Nah, idenya seperti itu gitu ya. Sehingga dibuat atau diciptakan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, Ciptaker ini gitu ya. Oke. Nah, dari teori yang tadi kita sampaikan ya bahwa teori upah efisiensi ini ya, kalau upah dinaikkan maka ya produktivitas ya atau effort atau loyalitas dari pekerja itu akan meningkat gitu ya. Nah, apakah ini terjadi seperti itu gitu ya? Rasanya dari berbagai penelitian gitu ya, meskipun UMR ini dinaikkan, gitu ya, UMR ini dinaikkan ya, ya di situ kan Anda lihat ya UMR itu komponen-komponennya kenapa harus naik gitu ya. Itu banyak itu, ada tunjangan HP, ada tunjangan kecantikan segala gitu ya itu. Ada itu ya. Komponen-komponen kenapa UMR harus naik gitu ya. Nah, ternyata dari berbagai penelitian ya itu peningkatan produktivitas dari dari tenaga kerja itu tidak meningkat gitu. Atau dalam yang tadi kita bahas itu elastisitasnya tidak sama dengan 1 gitu. Jadi poinnya ketika katakanlah UMR ini naik 1% gitu ya, ternyata produktivitasnya ini naiknya lebih kecil dari 1%. Kalau lebih kecil dari 1% ya tadi dijelaskan kan upahnya jangan dinaikkan, jadi harus diturunkan gitu kan, seolah begitu. Atau dalam konteks ini ya jangan dinaikkan gitu. Kalau dinaikkan maka kenaikan produktivitasnya turun jadi rugi. Nah itulah gitu banyak beberapa perusahaan yang enggan melakukan investasi di Indonesia karena terlalu kuatnya partai buruh gitu ya, partai serikat pekerja itu gitu ya. Oleh karena itu kalau Anda lihat Undang-Undang Ciptaker itu ya, itu akan mengurangi peran daripada serikat kerja itu gitu. Ya, akan mengurangi dilihat di situ. Ya, sehingga rasanya dengan adanya undang-undang ini karena nggak merasa dirugikan itu ya. Jadi demo-demo ini terutama dari itu gitu, dari
kawan-kawan dari Serikat Kerja ini, gitu. Karena mereka rugi dengan adanya begini, perannya akan berkurang. Ya. Dan di dalam cerita-cerita buruh pun ya, banyak buruh yang cerita, saya ini bingung gitu ya. Ada beberapa supir kawan saya gitu ya, dia mengeluh katanya, isinya kerja itu mau kerja tapi sama Serikat Kerja diancam gitu kan. Kalau tidak kerja ya, kalau misalkan demo gitu, dia juga takut terhadap employer-nya, takut terhadap perusahaannya gitu. Jadi seperti dilema gitu. Yang mana yang harus dituruti gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman inilah ya diciptakan Undang-Undang Ciptaker supaya peranan Serikat Kerja ini dikurangi gitu ya. Nah, sehingga barangkali dengan dikuranginya ini ya perusahaan pun bisa akan bekerja lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak harus dinaikkan gitu ya upah minimum regional ini gitu ya. Upah minimum regional pasti dinaikkan seandainya keuntungannya makin tinggi dari perusahaan itu. Ya, begitu memang dilema di sini ya berkaitan dengan UMR. Tapi begini, yang profesional misalkan kalau Anda jadi employer ya, yang profesional bagaimana menetapkan upah gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya sudah banyak diterapkan di perusahaan yang bonafit ya, termasuk juga di BUMN ya. Di BUMN ya. Kalau di KL itu awalnya dari Kemenq gitu ya. Biasanya di dalam penetapan gaji atau upah gitu ya. Dilihat misalkan pokoknya berapa ya. Kemudian nanti dikaitkan dengan insentif pekerja gitu. Jadi kalau insentifnya ya misalkan entah dari produktivitasnya, entah dari kehadiran ya, ada itu dihitung bagaimana ukuran kinerjanya. Jadi nanti kenaikannya ini tergantung kalau kinerjanya baik akan ditambah tunjangan kinerja yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kinerjanya turun gitu ya, maka akan dikasih kinerjanya juga lebih rendah lagi misalkan seperti itu. Nah ini barangkali ya sistem remunerasi yang lebih fair gitu dibandingkan UMR sekian bekerja yang bagus dengan tidak bekerja yang bagus sama saja UMR gitu kan seperti itu. Jadi memang sekarang sudah mulai begitu di mana-mana gitu ya. Termasuk Rizal juga kan sama gitu ya. Katakan sebagai dosen di IPB gitu ya, tergantung kalau ngajarnya sedikit ya dikasih tunjangan kinerja ngajarnya sedikit. Kalau ngebimbingnya sedikit, ya ini sedikit. Tapi kalau ngajarnya banyak, ngebimbingnya banyak, dikasih BKD pun lebih banyak lagi kan seperti itu. Gitu. Jadi inilah sistem merit system lah, merit system atau sistem remunerasi yang lebih fair dibandingkan langsung gelondongan naik, tapi tidak dilihat bagaimana sebenarnya pengaruh terhadap produktivitas atau effort kerjanya tadi, gitu seperti itu. Jadi begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana mekanisme ya seandainya Anda mempunyai buruh ya. Saya kira banyak di semua nih. Di rumah kan pasti punya kan ya. Di rumah punya asisten rumah tangga kan? Ya. Iya, Pak. Jangan itu harus bagaimana kalau memang 1-2 orang sih gampang melihatnya gitu kan. Bisa dipakai mekanisme seperti itu gitu. Jadi ada semacam tunjangan kinerja gitu. Banyak itu ada cerita ada direktur perusahaan bank ya. Banknya bank pemerintah gitu. Kemudian dia ditawari bank swasta yang gajinya wah bisa 200 juta gitu sebulan gitu ya. Di situ dia hanya waktu itu sekitar 20-an juta ya, itu 10 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian dia pindah ke swasta dia dengan berharap dapat 200 juta. Tapi 200 juta itu kan ada asumsinya kalau misalkan saja kinerjanya menaikkan customer lebih banyak, menaikkan deposito lebih banyak sekian, ini sekian gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini tidak dipenuhi, akhirnya sama saja dengan bekerja di bank pemerintah. Jadi semuanya tuh semua sekarang ya yang namanya sistem upah atau sistem gaji, sistem remunerasi atau merit system itu dikaitkan dengan tunjangan kinerja gitu sekarang itu. Ya, sama di mana-mana sudah mulai menerapkan begitu gitu ya. Tidak gelondongan istilahnya kalau dulu kan istilahnya pegawai negeri ini kerja dengan nggak kerja, malas dengan nggak malas gitu ya. Kerja sambil sering baca koran, digajinya sama gitu. Nah, sekarang
sudah mulai gitu ya menggunakan merit system tadi. Oke, ada lagi? Baik, Prof. Makasih, Prof. Yuk. Izin bertanya, Prof. Fiora Silakan. dari Riau, Prof. Oke. Kerja di Bapeda, Prof. Menarik apa yang Prof sampaikan ini. Kami kalau rapat forum Dewan Pengupahan ini di rapat Muspida kadang-kadang memang serba berada pada titik persimpangan yang membingungkan, Prof. Tapi yang menarik ini, Prof, kalau di Riau ini, Prof, ada fenomena pekerja antara di Batam dengan di Singapura, Prof. Jadi seorang guide tur wisata dari Batam itu kalau kerja hariannya membawa wisata ke Singapura itu 500.000 per hari, Prof. Tetapi dengan profesi yang sama di Singapura itu gajinya 3 juta per hari, Prof. Kadang-kadang di sini terjadi kecemburuan antara warga Riau, Kepulauan Riau, Batam dengan Singapura, padahal profesinya sama gitu, Prof. Kapan kadang-kadang bermimpi, kapan ya harga gaji kita bisa sama dengan teman-teman satu profesi yang di Singapura. Lalu diskusi sementara, Prof, kenapa demikian? Karena di Singapura tentu mereka melindungi tenaga kerja lokalnya, jumlah tenaga kerjanya yang sedikit, sedangkan di Indonesia kita boom. Apalagi nanti demografi kita 2030 angkatan kerja kita sangat tinggi. Jadi gimana caranya, Prof ya? Jadi apakah perlu kita membentuk klaster gitu, Prof? Artinya yang bisa bekerja di Kepulauan Riau, di Riau itu adalah KTP Riau, jadi tidak semuanya bisa masuk. Hari ini, Prof, fenomena tol yang ada di daerah Sumatera, pekerjanya didatangkan dari Jawa semua, Prof. Jadi penduduk lokal demo nggak bisa kerja, tapi kan kita ikatan NKRI ya, sulit juga kita melindungi tenaga kerja lokal gitu, Prof. Apa perlu kita membentuk klaster ya, Prof? Seperti di Singapura, mereka melindungi tenaga kerja lokalnya, sehingga orang Batam tidak bisa masuk dengan gaji yang sama gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, itu susah kalau kayak gitu ya. Kalau misalkan saja tertutup orang, istilahnya menutup akses mobilitas daripada tenaga kerja gitu ya. Nggak mungkin lah melarang gitu kan, seperti itu. Nah, makanya mekanismenya SDM di istilahnya penduduk asli lah, ya penduduk lokal itu memang perlu ditingkatkan gitu ya. Tentang apa skill-nya gitu ya. Kenapa? Karena memang nanti dengan sistem yang tadi, pengupahan yang tadi tuh, merit system gitu ya. Ya, itu juga kan di biro jasa pun kan begitu juga sebenarnya itu. Ya. Kenapa misalkan saja sehari 500.000 di sana sehari 3 juta gitu ya. Mungkin barangkali produktivitasnya beda gitu. Dia bisa membawa wisata lebih banyak yang 3 juta itu kalau di sini membawa wisata yang sedikit misalkan. Jadi memang nggak bisa gitu seolah tidak melarang adanya mobilitas pekerja dari luar Riau ke Riau gitu, misalkan dilarang ya susah gitu kan, ini masalah aturan gitu. Kita bebas gitu ya, kita bebas mau kerja dimanapun asal memang disetujui tentu saja gitu ya, seperti itu gitu Fiora gitu ya. Jadi yang jelas memang itu menggunakan merit system lah. Sedikit-sedikit penduduk lokal itu diajarkan ya bahwa sekarang ini ada semacam persaingan ya. Persaingan jangankan antar penduduk daerah di Indonesia. Nah, sekarang ini kan dengan sistem ASEAN ya, apa istilahnya itu? Jadi lupa ya. Itu antar negara pun bebas itu mobilitas itu gitu ya. Orang luar kerja di kita atau kita kerja di luar gitu kan, ada kan aturan perjanjian di ASEAN itu gitu. MEA, Prof. Oh, ya, MEA itu. Nah, itu seperti itu gitu. Memang di ini sedikit-sedikit penduduk lokal itu diajarkan ya skill atau meningkatkan kualitas SDM-nya lah gitu ya. Seperti Anda aja, ini kan Anda sedang meningkatkan kualitas SDM. Iya, Prof. Lulus nih Fiora langsung jadi kepala Bapeda di sana. Insya Allah, Prof. Mudah-mudahan, Prof. Jadi kadang-kadang wali kota, Prof, selalu nanya, KTP-nya KTP mana nih? Waduh, kan jauh dari NKRI juga kan, Prof, gitu. Iya, saya kira agak susah kayak gitu ya. Agak susah gitu. Jadi memang sekarang bagaimana supaya SDM kita bisa bersaing antar penduduk lokal gitu ya dengan lokal penduduk di luar daerah, gitu. Juga bersaing dengan di luar negara sekarang. Seperti itu. Ya apa, memang begitulah persaingan itu. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ada lagi?
Di daerah sudah mulai belum, Fiora, tentang itu turunan-turunan dari Undang-Undang Ciptaker ini? Kan harus menyesuaikan nih beberapa peraturan gubernur gitu, peraturan apa daerah atau peraturan bupati, peraturan wali kota gitu. Kan ada beberapa harus menyesuaikan itu kan, terutama Kalau peran itu. kepala daerah sudah sosialisasi, Prof, sudah Ya. mengangkat tema itu, Prof. Iya, dan itu merupakan pekerjaan besar-besar juga itu. Biaya intinya memakan resource yang cukup besar, waktu, tenaga itu. Ya, itu kan biaya kan untuk merubah apa? Perda, merubah peraturan bupati, peraturan gubernur seperti itu. Oke. Baik ya. Jadi poinnya ya tentang apa yang kita bahas ini adalah bagaimana gitu ya peningkatan insentif tadi ya. Insentif kan macam-macam ya. Bisa dalam bentuk gaji pokok, bisa dalam tunjangan gitu ya, banyak ya di situ ya. Nah, jadi kalau upah ini dinaikkan gitu ya, kita harapkan ya terjadi kenaikan apa produktivitas ya atau effort di sini ya, di mana optimalnya ini adalah apa elastisitasnya sama dengan apa 1 gitu. Jadi selama kalau elastisitasnya lebih dari 1 gitu ya, maka upahnya dinaikkan. Tapi kalau misalkan saja elastisitasnya kurang dari 1 ya, berarti kenaikan upahnya ini lebih besar daripada kenaikan produktivitasnya, maka upahnya dikurangi gitu kan, seperti itu. Gitu. Nah ini sebenarnya diterjemahkan sekarang ini dalam model apa? Merit system tadi gitu. Ya, yang kinerjanya lebih baik, ya dikasih tunjangan lebih banyak. Kinerjanya kurang baik, ya tunjangannya juga lebih sedikit seperti itu. Jadi begitu arahnya gitu ya, supaya benar-benar orang yang kerja keras dikasih gaji yang banyak. Kalau yang biasa saja dikasih juga yang biasa saja gitu kan, seperti itu. Saya kira semua begitulah. Sekarang itu sudah mulai menggunakan merit system seperti itu. Oke? Cukup? Terima kasih, Prof. Oke. Ini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin tanya juga kepada Anda ya. Ini kalau lihat data ini kok nggak keluar ya. Oke. Yang tadi datanya, sebentar ini kok nggak bisa di-share. Data yang terakhir itu mana? Oke. Oke. Nah, ini mengenai data ini, sorry. Nah ini. Nah menurut Anda gimana nih? Kalau kita lihat data ya, ini dari data BPS nih ya, yang kemarin disampaikan di press release nih. Tingkat pengangguran ini, lihat tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran ini lulusan SD ya 2,64% nih. Ini lulusan SMP 5%, SMA. Nah justru SMK ini paling tinggi. Perguruan tinggi nih ya, diploma, universitas, ini lebih tinggi dibandingkan lulusan apa? SMP dan SD. Secara logika misalkan saja gini, ada pekerjaan nih ya. Anda sebagai employer gitu ya. Anda akan meng-hire yang lulusan SD, SMP apa yang perguruan tinggi? Pasti yang perguruan tinggi kan? Iya, Perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi. Tapi kenapa pengangguran perguruan tinggi ini lebih tinggi dibandingkan SD, SMP? Nah, Berkaitan dengan gaji, Prof. Lapangan pekerjaan dan tingkat gaji, Pak. Lapangan pekerjaan dan tingkat gajinya, Pak. Nah, itu kaitannya dengan itu. Bisa juga dengan apa? Lihat itu apa definisi dari bekerja di BPS. Definisinya apa? Minimal 1 jam per minggu kan? Minimal 1 jam per minggu. Ada itu coba lihat, minimal 1 jam per minggu atau sementara tidak bekerja. Sekiranya Anda nih lulusan perguruan tinggi ya. Kalau ditanya dalam Sakernas, seminggu yang lalu bagaimana? Apakah Anda bekerja atau tidak ya? Seandainya Anda bekerja misalkan membantu orang tua di sawah misalkan ada ya, sawah nih gitu ya. Yang kadang-kala itu pekerja yang apa yang tidak digaji kan, karena sebagai pekerja dari anggota keluarga gitu kan. Nah, Anda kira-kira akan menjawab gimana kalau ditanya Anda bekerja nggak minggu yang lalu di Sakernas itu? Anda jawabnya bekerja atau tidak? Tidak. Tidak kan?
Nah, sehingga pengangguran kan tinggi kan. Tapi kalau lulusan SD nih, lulusan SD, kalau dia misalkan bekerjanya membantu orang tua di sawah misalkan, ketika ditanya di dalam Sakernas dia jawabnya bekerja atau tidak? Kerja. Bekerja. Nah, itulah salah satu istilahnya apa ya? Aspek psikologi di situ. Aspek psikologi ketika dia merespon pertanyaan di dalam survei ini. Nah, ini kemarin kan kita sudah bahas tentang behavioral economics gitu kan. Jadi aspek psikologi pun ini. Jadi ini karena definisi juga. Makanya hati-hati ketika membandingkan tingkat pengangguran di Indonesia dengan tingkat pengangguran di negara maju. Anda jangan langsung wah tingkat pengangguran di kita lebih rendah ya dibandingkan negara maju gitu ya. Karena konsep bekerjanya itu. Gitu. Ya, makanya di kita tingkat pengangguran ini ditambah istilahnya ada yang namanya tingkat pengangguran terbuka atau open unemployment. Kalau di luar negeri istilah open unemployment itu nggak ada. Karena yang namanya konsep pekerja itu minimal berapa? Kalau sehari 7 jam, seminggu 5 hari itu 35 jam. Nah di kita kalau dihitung bahwa yang kurang dari 35 jam itu sebagai pengangguran terselubung gitu ya. Ya mungkin barangkali ini akan lebih logis nih. Lebih logis gitu. Bahwa tingkat pengangguran yang lulusan lebih rendah itu lebih rendah lebih tinggi tingkat penganggurannya. Dalam konteks bekerjanya minimal berapa? 35 jam per minggu. Bisa dicek itu ya. Oke, baik. Izin pertama Prof, izin bertanya Prof, satu lagi Prof. Oke, silakan. Prof, itu merit system apakah bisa diterapkan di semua bidang Prof dengan kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia gitu Prof? Maksudnya tingkat penghasilan, tingkat pendidikan gitu Prof. Karena kalau diterapkan merit system itu nggak mungkin bisa dari pekerjaan. Jadi setahu saya merit system dilakukan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu Prof. Terima kasih Prof. Ya memang tergantung sifat pekerjaannya sih. Tapi poinnya ya dari teori yang kita bahas ini ya, artinya bagaimana agar dengan insentif itu gitu ya, pekerja bisa lebih termotivasi, lebih produktif lagi gitu, lebih loyal lagi. Gitu. Bagaimana caranya ya terserah bagaimana bentuknya. Contoh saja ya sederhana misalkan saja. Kadang-kadang ada orang yang ngeluh misalkan saya ini asisten rumah tangga saya itu kok nggak sampai 2 minggu berhenti ya seperti itu kan ada kan sering ada yang mengeluhkan ya belum sebulan ganti lagi dengan mengganti itu kan cost juga kan belum lagi ngecek gitu apakah orang ini bekerjanya baik atau tidak gitu. Tapi menggunakan teori upah efisiensi ya kalau asisten rumah tangga ini diberi insentif yang bagus gitu ya upah yang memadai atau mungkin anak-anaknya dikasih supaya sekolah gitu. Kalau perlu disuruh berangkat haji atau umroh gitu ya. Mereka pasti bekerja lebih betah gitu di dalam membantu mengurus rumah tangga kita juga. Jadi sebenarnya make sense ya teori upah efisiensi itu. Hanya bentuknya itu tergantung daripada jenis pekerjaannya gitu. Beda-beda. Kalau asisten rumah tangga kan nggak begitu, nggak bagaimana ukuran kinerjanya nggak begitu kan kita aja feeling ya kalau kerjanya bagus ditambah gitu kalau kerjanya tidak bagus ya udah nggak usah ditambah gitu dan nanti akan dengan sendirinya itu ya asisten rumah tangga kita juga berusaha bekerja lebih baik lagi nah itulah ya ruh daripada efisiensi wage theory ini begitu ya memang nggak betul itu nggak semuanya nggak sama gitu ya jenis pekerjaannya kan tadi di awal kan sudah saya ceritakan gitu pekerjaan yang membutuhkan moral dan komitmen yang tinggi gitu maka biasanya dikasih upah yang lebih tinggi tapi pekerjaan yang rutin gitu ya di mana banyak orang-orang yang mampu mengerjakan itu ya biasanya dibayar tidak harus tinggi kan seperti itu jadi tergantung jenis pekerjaannya juga betul itu